taufik dan hidayah, kita bisa meneruskan silaturahim sambil mendengarkan tema penting dalam kehidupan, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat, yaitu tentang akidah yang ditulis oleh seorang imam yang dikenal namanya Tohawi, Imam Tohawi. Maka disebut akidah Tohawiyah. Tak terasa sudah sampai poin 100. Barangkali hari ini selesai nih Pak Jamal, ya. Kita tinggal habis selesai syukuran akidah maksudnya. Syukuran akidah. Kita mulai nih. Wal haju wal jihadu madian ma'a ulil amri minal muslimin. Haji dan jihad madian berjalan, lewat, kita tunggu Ustaz ya. Kayaknya Ustaz terputus nampaknya koneksinya. Kita tunggu Ustaz. Dari tempat Bu Roy Satun kemeresek ya suaranya. Baik. Mabdu yamdi. Dalam konteks zaman maka dikenal zaman madi, artinya telah lewat. Artinya lewat. Ada pisau tajam sekali. Nah itu madian. Ini kok bentar ya. Pisau tajam sekali, apa saja dilewatin, maka disebut madian. Haji dan jihad lewat. Artinya apa? Sejak dulu dilakukan bersama ulil amri minal muslimin, gitu. Dia ingin mengatakan. Kita teruskan. Birrihim wa fajrihim. Baik mereka itu orang baik atau orang durhaka. Dan memang kita juga begitu. Ada banyak yang hajinya pura-pura, apalagi mau pilkada, mau pemilu. Ila qiyamis sa'ah. Hal itu terjadi sampai hari kiamat. La yubtiluhuma syai' wa la yanquduhuma. Enggak ada yang membatalkan keduanya, haji dan jihad. Dan tidak ada sama yubtilu yanqudu sama. Iya. Paham sampai sini maksudnya? Jangan apa namanya, mencela, gitu kurang lebih. Itu bagian dari akidah. Bagian dari akidah. Persoalan hajinya nanti diterima apa enggak bukan persoalan kita. Itu persoalan Allah. Bahkan kalau kita mau teruskan bukan persoalan haji sama jihad saja, sholat juga.
Gitu? Ada yang sholat, giliran sholat dipoto. Habis itu nggak sholat-sholat lagi. Umpama, ada nggak? Udah beredar foto-fotonya. Pakai sorban lagi. Jadi imam lagi umpama. Ya nggak apa-apa. Nggak batal sholat. Hajinya juga tuh nggak batal. Nah itu dimasukkan ke poin 100 bagian dari rangkaian mata rantai tak terpisahkan dari akidah gitu. Ya, 101. Wa nu'minu bil kiramil katibin. Kita beriman, percaya, meyakini adanya para malaikat mulia yang bertugas menulis. Fa innallaha qad ja'alahum, Allah menjadikan mereka alaina, atas kita, hafizin. Jadi susunan enaknya begini. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, qad ja'alahum, menjadikan mereka hafizin, menjaga. Alaina, menjaga kita. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun bahwa setiap kita ini mulai dari bangun tidur, bahkan lagi tidur pun dijaga. Sampai tidur lagi. Apapun aktivitas kita. Ini dijadikan poin dari rangkaian mata rantai akidah oleh si penulis. Maka ketika saja poin ini menjadi bagian dari darah daging akidah kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, maka kita menjadi sadar sesadar-sadarnya untuk tidak melakukan apa-apa kecuali yang baik. Kenapa? Ya karena ditulis, dicatat. Tuh gitu. Lebih dari itu pikiran nakal, kok pakai perlu ditulis segala sih? Emang Allah nggak tahu? Pakai perlu malaikat yang mencatat. Tuh Allah sangat menghargai logika manusia. Logika manusia kan selalu minta bukti. Mana buktinya? Ya kan? Luar biasa logika manusia yang selalu berstandar pada bukti, akhirnya dikotori oleh nafsu iblis. Ada bukti pun dia masih bisa bantah. Dan bukti yang ada kalau perlu dilawan dengan bukti. Iya atau tidak? Itu kedurhakaan manusia. Sehingga atas dasar logika manusia kayak begitu, maka menjadi logik pikiran akidah. Allah punya malaikat yang mencatat. Dan nggak bisa cari bukti-bukti lain. Ya tidak itu. Bukti kan CCTV sebenarnya positif buat membuktikan, tapi tahu betul itu dia. Jangan sampai itu jadi bukti yang memberatkan, maka harus dimusnahkan. Ya, itu area kilometer 50, fakta sejarah, tahu betul itu dia. Dia berkuasa, dia bisa berbuat apa saja, dan mudah bagi mereka. Itu yang kemarin dalam ayat kita ketemu. Fasanuyassiruhu lil usra. Lil usra, bukan lil yusra. Kenapa? Karena bakhila. Udah bakhila istagna. Udah istagna kazzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kebayang sekali itu.
posisi di mana Allah gitu kurang lebih. Di mana iblis. Oke? Nah, kita harus menjadikan semua ini bagian dari iman. Wa nu'minu bil kiramil katibin fa innallaha qad ja'alahum 'alaina hafizin. Menjaga kita. Jaga dari apa sih? Dari akar segala kesalahan dan dosa. Apa itu bohong? Jaga. Jangan. Sebab itu akar. Kalau bahasa hadisnya ra'suz dzunub al-kazib. Iya. 102. Wa nu'minu bi malakil maut. Iman. Percaya adanya malakul maut. Apalagi dalam kajian tafsir grup kita juga ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Apalagi dalam Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah yang ngasih tahu malaikat. Nah, itu kita iman, percaya. Bimalakil maut al-muwakkal, yang diberi kuasa. Wakil kan kuasa. Untuk apa? Biqabdi, menggenggam, mengambil, menangkap, mencabut arwahil alamin. Ruh, bukan cuma manusia. Semua alam. Ketika Rabbil Alamin, Muhammad Abduh, itu Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia menuntaskan makna dari Rabb Alamin. Pertama, alam malakut. Alamul jan. Jan juga. Pada saatnya nanti dicabut ruhnya. Dan baru alamul insan, alam manusia. Terus alamul hayawanat, alamul nabat, alamul jamadat. Ya. Jamad itu benda-benda. Menurut kita mati. Menurut Allah hidup. Kita suka bilang tuh, kebunnya nggak bisa ditanamin, tanahnya mati. Iya atau tidak? Nggak bisa tanamin apa saja. Tuh, bagian dari iman kita. Ya, ada yang mematikan tanah itu. Ya, 103. Bagian ini lanjutan dari 102 tadi. Biqabdil arwahil alam. Wa bi'azabil qabri. Ada azab kubur. Liman kana lahu ahlan. Bagi siapa? Bagi yang ahli. Ahli apa? Ahli azab. Azab apa? Azab kubur. Kita juga suka bilang ahli surga. Maka ada juga ungkapan ahli neraka. Ahli kubur. Itu mah lebih logik lagi, lebih populer lagi, lebih akrab lagi. Ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Kan sering kita sebut. Di sana ada azab. Ada azab. Nih, bagian dari iman kita bi'azabil qabri liman kana lahu ahlan, yaitu bagi para ahlinya, penghuninya. Wa su'ali munkar wa nakir. Bagian dari iman kita ada pertanyaan di kuburan. Kalimat munkar, malaikat munkar dan nakir. Munkar yang diingkari. Nakir sama, cuma polanya berbeda. Sangat diingkari. Udah kebayang diingkari. Kesebelasan A lawan kesebelasan B. Kalau draw
biasa. 3-3 biasa. Tapi sampai 12-0. 30-0. Umpamanya kesebelasan Indonesia lawan Eropa bisa jadi. Bahasa budaya kita kekalahan telak. Telak itu diarabkan nukron. Nukron. Nukron artinya diingkari. Kan nyambung. Maka kemudian kita hubungkan dengan malaikat. Malaikat yang sangat diingkari. Tidak disukai. Karena secara naluriah, itu kita sudah punya pengertian, paham, konsep terkait malaikat tersebut. Galak. Tuh, ditanya dia. Bagian dari keyakinan kita. Wa su'ali munkar wa nakir fi qabrihi. Di kuburannya. Tentang apa? An rabbihi. Maka ini bocoran. Man rabbuka. Tuh. Wa dinihi ma dinuka. Wa nabiyyihi ma nabiyuka. Enak. Udah ada bocoran. Kalau ujian kan nyari bocoran. Apalagi ujian nasional itu, kalau perlu dibeli. Oke. Alama ja'at bihil akhbar, sesuai dengan informasi yang datang an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabah ridwanillahi alaihim. Terkait dengan nanti ada munkar nakir nanya di kuburan, itu atas dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma persis hadisnya ya saya nggak hafal, nanti dicari. Tapi umum itu bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. 104. Wal qabru, nih lawan yang tadi. Ahli neraka dapat siksa kubur. Wal qabru raudhatun min riyadil jannah. Sementara bagi orang-orang yang soleh, kubur itu adalah taman dari taman-taman surga. Au hufratun min hufarin niron. Bisa jadi bagi mereka yang ahli neraka itu adalah hufrah, lubang. Lubang apa? Niron, api. Tuh, itu baru dikubur. Iya. Maka doa jenazah, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wala taj'alhu hufratan min hufarin niron. Doanya gitu. Selesai ya Pak Jamal? Mudah-mudahan pada bayanan. Oh masih. Wa nu'minu bil ba'si. Kita iman dengan kebangkitan. Wa jazail a'mal. Balasan perbuatan. Kapan? Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Udah kebayang? Kiamat kan huru hara. Huru hara bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Orang beriman mah ibarat laut, dia udah punya perahu. Tinggal lagi kualitas perahu. Ada yang gede. Para waliullah gitu kurang lebih. Para anbiya. Ada yang perahunya perahu sih, tapi terombang-ambing lah. Bahkan banyak orang mengumpamakan iman itu bagaikan uang. 500 uang. Recehan itu. 1000 uang. 1 juta uang.
1 miliar uang, 1 triliun uang. Udah bisa membedakan. Kalau emas uangnya cuma 500 paling dapat permen. Iya tidak? Permen mengenyangkan apa enggak? Enggak. Siang permen, pagi permen, siang permen, sore permen. Permen terus apa enggak Sriawan itu. Kayak gitu iman. Coba yang imannya 1 juta, ibarat uang 1 triliun. Senang apa enggak? Senang. Mau siomay ada, mau dimsum ada. Beli Wah, sate Marangi. Pak. Saya nggak enak nyebutnya Pak, padahal mau nyebut. Nggak enak. Tuh, gitu ibarat uang. Ya. Nah, jadi baik hari kiamat, kemudian identik dengan mati, mati masuk kubur, terus nanti dibangkitkan, nanti di mahsyar, nanti kemudian baru dihisab, hisab dijaza, itu harus berbeda antara orang beriman dan tak beriman. Oleh karena itu tugas kita, iman ibarat perahu di lautan, kita memperbesar, memperkokoh perahu. Jangan dihempas gelombang kemudian berantakan. Contoh-contoh dalam hidup kayak begitu, iman berantakan, banyak sekali, apalagi sekarang. Ya, kalau nggak diterima ini tanda tangan kwitansi kosong, waduh. Nah itu kan iman, berantakan. Ibarat perahu dihempas. Pakai 1 M, hancur tuh perahu. Ada yang nggak mau, kuat perahunya. Ya, wal ardi. Jazail a'mal yaumal qiyamah wal ardi. Ardi udah kebayang. Ardi itu dipamerkan. Maka dulu di buku dasar 1 atau dasar 2 ada ma'rad. Ma'rad tempat memamerkan. Maka namanya pameran. Ma'rad Jakarta, pameran Jakarta, Arad. Kalau Bapak Ibu kita semua dagang, maka dagangan harus ditunjukkan, dipamerkan. Itu namanya arad. Oleh karena itu, dalam konteks dagangan yang bahasa Arabnya tijarah, itu disebut barang dagangan itu urudut tijarah. Baru kita pahami kata arad di sini. Ditunjukkan kita ketika dibangkitkan, terus di padang mahsyar, menuju Allah, menuju hisabnya Allah, itu udah ditunjukkan. Pulangnya kemana? Ahli surga semuanya pada tersenyum. Sorak-sorak. Sementara ahli neraka luar biasa gelisah. Kayak model gelisahnya ibu-ibu yang nggak dapat minyak goreng. Nggak taunya ada di laut minyak goreng. Mau goreng kerupuk, masa kerupuk direbus? Bisa nggak? Apalagi nanti sebentar gas hilang. Ayo, mau masak apa? Kayu udah nggak ada. Enak orang di kampung, tenang. Maksudnya gelisah gitu bagi mereka. Dan bahkan dalam tafsir yang sering kita baca, juz amma itu emang berdampingan. Sebelah kanan dibatasi sekat dikit, sebelah kiri juga ahli neraka, sebelah kanan ahli surga. Kita ngelihat orang-orang yang dulu bersama kita. Apalagi yang aktif di politik. Tuh dia tuh, rasain. Gitu kurang lebih. Sehingga bahasa Al-Qur'annya dulu waktu di dunia mereka ngejek kita persis. Maka di akhirat nanti kita ngejek dia. Tuh semua ditunjukkan. Baru kemudian hisab. Dihisab. Ada ilmu namanya ilmu hisab. Ya, dihitung pada mulanya. Hitung kebaikan. Terus di sini ada timbangan untuk terakhir. Jadi memberikan
informasi yang abstrak lewat gambaran yang konkret agar akal yang Allah berikan untuk menerimanya bisa menerima. Tidak ada yang nggak nerima. Nah, kalau ada nggak nerima, itu udah luar biasa. Luar biasa ingkarnya. Ya, kebayang insya Allah. Ya. Maka ketika belajar di tafsir An-Naba, An-Nazi'at, terus Abasa, dan seterusnya, itu objek dakwah Nabi yang musyrik, yang ingkar, yang maksiat, yang durhaka dibahasakan oleh Al-Quran. Itu semuanya menunjukkan atau sebagai gejala atau sebagai fakta ingkar terhadap balasan. Maka pelajaran bagi kita ketika kita melakukan kemungkaran itu namanya ingkar balasan. Nah, ingkar kepada hisab. Terus apa lagi? Wa qiraatil kitab. Ada pembagian catatan. Kita baca. Yang memang di kelasnya juara, senang mendapat rapot. Pasti dibaca. Saya lihat matematik saya berapa. Bahasa Inggris saya berapa. Biografi saya berapa. Dan terus dia liatin semua. Senang sekali. Boleh bayangkan. Mereka yang memang sadar diri, nakal, nggak pernah belajar, ujian aja banyak nggak dijawab, udah malas baca. Bukan cuma malas baca, emang Al-Quran cerita, dikasihnya oleh malaikat tuh catatan bukan dari depan berhadapan, tapi dikasihnya ke belakang, dan dia nerimanya ke belakang. Bukan dari depan terimanya. Lebih dari itu pakai tangan kiri. Ya dah. Tangan kiri. Nah, ini memberikan informasi. Nanti ngebaca kita. Baca. Mudah-mudahan termasuk para murid gitu ya. Karena hidup ini kan sekolahan. Murid yang baik-baik. Wasawab, ada pahala. Pahala, udah kebayang pahala. Balasan. Bukan cuma di akhirat. Di dunia dalam kehidupan ini juga balasan. Bahkan Allah sadar sesadar-sadarnya. Manusia diminta beriman. Iman identik dengan amal. Amal sama dengan kerja. Kerja itu pasti manusia siapapun dia berharap balasan. Gak ada. Orang bekerja nggak mengharap balasan. Mulai dari presiden, menteri, direktur, semua tukang kuli bangunan. Iya atau tidak? Atas dasar itu maka ditemui ayat-ayat terkait iman. Allah hanya menyebut iman kepada Allah dan hari akhir. Yang lengkap cuma 1 atau 2 ayat. Selainnya Allah menyebut innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Yaumil akhir adalah hari balasan. Sementara iman kepada Allah adalah kerja. Oleh karena itu, sebelum kita mendapatkan balasan dari siapapun, Allah udah siapkan di akhirat. Nah, itu dia namanya pahala. Balasan. Sekecil apapun, sebesar apapun.
ada balasannya. Harus bagian dari keyakinan kita. Ya, yang berikutnya kita juga iman dengan iqab. Iqab itu sanksi. Kalau di pondok pesantren ada aturan di kantor umpamanya. Nggak boleh bicara kecuali bahasa Arab, bahasa Inggris. Maka ada mata-mata. Satu kata iqabnya sekian rupiah umpamanya. Atau membersihkan WC itu iqab. Maka baru kita maknai siksa. Lawan dari pahala, siksa. Wasirat, ada jembatan. Ada jembatan. Kalau imannya kencang, maka jembatan, aduh, melayang dia. Apalagi kita dengar jembatannya sebesar rambut. Rambutnya dibelah 7. Nggak sampai ada tuh akal. Oleh karena itu, kalau ada informasi kayak begitu, jangan dipahami secara harfiah. Apa substansinya? Dahsyat. Dahsyat bagi siapa? Bagi yang nggak punya amal, nggak punya iman. Bagi yang punya iman, nggak pakai jembatan aja dia bisa. Baru kemudian balaghahnya. Kita hidup di dunia ini, di satu sisi adalah ibadah. Ibadah itu sebenarnya kita lagi bangun jembatan. Sama nggak jembatan yang dibangun hanya tahajud 2 rakaat dengan yang tahajudnya lebih dari 2 rakaat? Sama. Sama pasang keramik. Yang semennya standar sama semennya dikurangin. Besok udah hancur itu keramik. Nggak usah keramik, ngomong jembatan, itu jalan tol. Ya, itu makna jembatan. Dan mudah-mudahan semua ibadah kita sebenarnya hakikatnya kita lagi membangun jembatan. Biar kokoh, lebar, panjang, gede, licin, menyenangkan. Menyenangkan. Jadi lewat jembatan. Bukan ketakutan. Itu memahaminya. Wal mizan. Boleh kita pahami. Timbangan, benar adanya. Tapi dalam kehidupan keseharian kita, kan ini mengajarkan kita untuk menimbang-nimbang. Apabila kita mau melakukan sesuatu. Timbang dong. Positif apa negatif. Itu maksudnya timbangan. Dalam kehidupan keseharian kita. Dan kalau dimaknai apa adanya juga nggak apa-apa. Dan memang nanti ditimbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, banyakkan mana. Kalau kemudian seimbang, nah itu dulu yang pernah ditanya di forum ini juga kalau nggak salah. Ada namanya Ashabul A'raf. Ke surga enggak, ke neraka enggak. Nengok ke kanan surga, pengen. Nengok ke kiri neraka, takut. Itu disebut Ashabul A'raf. Ada yang kayak begitu. Informasi Al-Quran. Oleh karena itu, tak berlebihan kalau ini kita anggap bocoran. Oh jangan, akhirnya begitu. Jangan kayak begitu, kita perbanyak kebaikan-kebaikan agar tidak termasuk orang yang dikategorikan sebagai ashabul a'raf. Selesai 105. Berikutnya 106. Wal jannatu wan nar makhluqatan. Surga dan neraka makhluqatan. Adalah makhluk. Artinya pernah tidak ada. Kita teruskan dulu. Latafnayan abadan. Tidak habis selamanya. Wala tabidan. Dan tidak hancur. Nah, kebayang ya? Ini menepis
terkait dengan surga, terkait dengan keberadaan surga. Sering saya mengemukakan pertanyaan, sekarang nih surga udah ada apa belum? Ada. Nah itu Nabi Adam juga udah masuk surga. Nah logikanya Ahlus Sunnah belum ada. Kenapa? Karena surga dan neraka adalah kehidupan akhirat. Akhiratnya belum ada. Masuk surganya udah ada. Gitu. Kayak tanah sama rumah. Kita mau bikin rumah dulu ke tanah dulu. Nah, ntar diriin rumah di tanah orang, apa jadinya? Tanah dulu. Oke. Maka anggapan-anggapan yang seperti itu udah dinyatakan aja belum ada. Atau pernah mengalami tidak ada. Karena pernah mengalami tidak sama dengan kita, maka disebut makhlukotan. Dia adalah makhluk. Sebab dalam hidup ini cuma dua yang harus dibedakan. Pertama kholik, kedua makhluk. Kholik adalah Allah, maka yang selain Allah adalah makhluk, termasuk surga dan neraka. Pernah belum ada, pernah tidak ada. Maka diadakan. Kapan? Dia adalah bagian dari kehidupan akhirat. Akhiratnya belum ada, maka belum dibikin. Gitu ceritanya. Gimana kalau surga Nabi Adam? Surga Nabi Adam, surga yang lain. Kenapa? Karena di dalam surga itu nggak ada larangan. Surga Nabi Adam kan ada larangan. Jangan deketin pohonnya. Nah, masa di surga dong gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, latafnayan abadan. Nanti kalau sudah diciptakan tidak fana. Fana artinya tidak hancur, tidak lebur, tidak selesai, tidak habis. Itulah dalam bahasa Al-Quran namanya khalidin. Khalid itu kekal. Beda dengan bako. Kalau bako kekal tak ada awal. Kalau khalid kekal ada awal. Namanya juga ada awal. Wala tabidan. Tabidan sama tafnayan. Iya. 107. Wa innallaha ta'ala khalaqal jannah wan nar qoblal khalqi. Allah menciptakan, nah ini menarik ini, menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk. Qoblal khalqi. Berikutnya Pak Jamal. Nah, wa khalaqalahuma ahlan. Kemudian Allah menciptakan penghuni bagi keduanya. Faman syaa minhum ilal jannah. Siapa yang dikehendaki masuk surga, maka masuknya itu fadlan minhu, karena karunia-Nya. Wa man syaa minhum ilan nar. Siapa yang dikehendaki di antara mereka masuk neraka, adlan minhu, adalah keadilannya. Kalau nggak salah di buku ini juga ya, atau dalam tafsir yang kita baca. Allah udah punya catatan si A, si B, si C yang masuk neraka. Si A, si B, si C yang masuk surga. Itu kan perbuatan Allah. Ngapain dipikirin? Kita nggak akan mampu. Jangan dianalisis. Dan ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita nggak tahu. Masuk neraka apa masuk surga? Baru dikasih informasi aturan main masuk surga. Apa itu amal soleh? Tuh kita didorong amal soleh. Apa maknanya? Allah sudah mencatat si A, si B yang sudah akan masuk surga. Kita harus meraih catatan itu. Jadi kita sendiri sebenarnya yang mencatat diri kita, mencatatkan diri kita pada catatan Allah sebagai ahli surga. Demikian juga ahli neraka.
menjadi salah sikap kemudian. Kalau ada orang, udah ditentukan sendiri kok oleh Allah. Ngapain kita berbaik-baik? Walaupun baik kayak apapun, kalau udah ditetapkan jadi ahli neraka, ya jadi ahli neraka. Itu dia sikap yang salah, keliru. Di mana salahnya? Mengintervensi perbuatan Allah. Salah analisis. Iya. Jadi ekstrimnya, yang paling ekstrim yaitu Robiah Adawiyah. Terserah. Andai kata aku dimasukkan ke neraka juga nggak apa-apa. Kan ini semuanya ciptaan dia. Yang penting kan dia redho. Itu luar biasa. Oke. Tapi yang kedua nih penting. Faman sya'a minhum ilal jannah. Orang yang dikehendaki masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena karunia-Nya. Udah ketangkep pesan psikologisnya. Supaya kita jangan sombong gitu. Ya betul tidak? Sebab kalau Allah nyatakan adalah karena amal, khawatir orang-orang soleh majalah jadi tambah sombong. Faktanya orang-orang soleh itu semakin taat, semakin tawadu, semakin rendah hati, karena dia sadar betul dan diberikan kesadaran oleh Allah bahwa nanti akan masuk surga bukan karena amal, tapi fadlan, karena karunia. Baru kemudian jangan pula nanti protes, komplain orang-orang yang masuk neraka. Masuk neraka itu karena kekejaman. Maka disebut di sini man sya'a minhum ilan nar adlan. Itulah adalah keadilan. Keadilan yaitu sesuai antara perbuatan dan balasan. Sesuai, tanpa pilih bulu. Yang kafir jelas. Yang beriman pun masuk juga neraka. Kan adil itu. Karena perbuatannya. 108. Wa kullun ya'malu lima qad farighalahu wa sa'irun ila ma khuliqalahu. Kullun ya'malu. Semua manusia beramal. 5 terhadap apa? Qad, yang telah, ini kayaknya furigo ya. Furigo tadinya kosong. Furigo kosong artinya kesempatan. Baginya. Nah, kebayang. Artinya kosong kan? Pada mulanya kosong. Di surat Al-Insyirah, fa'iza farogta fansob. Fansob. Iya, kalau kosong isi dengan kerjaan yang lain. Ini kita lagi Zoom nih belajar. Terus selesai kosong. Jangan benar-benar kosong, ibarat botol kosong. Isi sama yang lain. Itu namanya idza farogta fansob. Nggak ada istilah kosong dalam konteks iman kepada Allah sebagai orang mukmin. Tak ada sepotong detik kecuali itu ibadah. Tak ada sejengkal tanah kecuali itu adalah sarana untuk ibadah. Nah, ini ketemu farog. Semua beramal 5 terhadap sesuatu yang diberi kesempatan kepadanya. Paham maksudnya? Kita Zoom nih. Alhamdulillah istiqomah. Pertanyaan, kesempatan apa bukan? Kita ikut taklim di tempat lain, kesempatan apa bukan? Kita belajar di Al-Baiki, kesempatan apa bukan?
Itu kesempatan. Baru menjadi sebuah kesempatan kalau kita tangkap itu kesempatan. Kalau enggak, jadi kesempatan. Enggak jadi. Oleh karena itu, Allah mengatakan semua tuh, ini tag ini, semua bekerja sesuai dengan kesempatan yang dia ambil. Kalau dia nggak ambil, ya nggak jadi kesempatan. Udah kebayang? Ada seorang sufi namanya Al-Qushairiyah. Namanya Imam Qushairi. Ada bukunya, kalau mau dibaca boleh. Risalah Qushairiyah. Sufi tasawuf. Ada potongan bab bicara tentang waktu. Al-waktu. Apa kata dia? Waktu adalah saat sepanjang bisa kita isi untuk ibadah. Itu baru waktu. Kalau nggak dipakai bukan ibadah, jangan katakan itu waktu. Itu adalah kerugian dan kesia-siaan. Jangan bilang waktu. Tuh. Lalu hubungkan dengan farok di sini kesempatan. Kesempatan kan konotasinya waktu. Sejauh itu kita gunakan dan bernilai ibadah, baru tuh kita punya waktu. Ya, kemarin kenapa nggak datang? Waduh, nggak ada waktu. Itu kan ngenyek Allah itu. Kan udah saya kasih. Kata Allah gitu. Kok bilang nggak punya? Waktu. Apalagi dalam konteks waktu, Allah menyebutnya dahar. Siapa yang menyalahkan zaman, berarti dia menyalahkan ku. Apa sebab? Sebab ana ad-dahar. Aku adalah waktu. Tuh, sampai begitunya Allah. Terkait dengan waktu. Pakai sih dipakai, mentidur. Lah, tidur juga ibadah. Oke, kita teruskan. Itu namanya kullun ya'malu lima qad furiqa lahu. Wa sa'irun ila ma khuliqa lahu. Sa'irun dari soro. Maka jadilah dia sesuai dengan diciptakannya. Nggak ya? Dia daftar kuliah. Jadi mahasiswa. Oke. Mahasiswa tugas pertama utama belajar. Dia pakai seluruh waktunya belajar. Jadi dia mahasiswa. Karena seluruh waktu dan pikirannya dia gunakan untuk belajar. Jadi itu soir mamanya. Soir lima khuliqalah. Oleh karena itu hasil kondisi keberadaan setiap manusia amat sangat sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Kayak model di politik sajalah. Dia terjun ke partai politik. Jadi politikus. Itu namanya soirun ilama khuliqalah. Kalau diskusinya kulun muyassar lima khalikalah. Dimudahkan dia. Sama sejalan dengan fasanu yassiruhu lil yusra. Sama dengan fasanu yassiruhu lil usra. Ya, kita kembali dari wa kullun ya'malu lima qad furiqalah. Semuanya bekerja sesuai dengan kesempatan yang dia ambil. Kesempatan sebenarnya yang diberikan. Kalau diambil jadi, kalau enggak ya enggak. Maka soirun ila ma khuliqalah. Jadilah dia sesuai dengan
pilihannya gitu kurang lebih. Terjun ke politik jadi politikus. Terjun ke pengusaha jadi pengusaha. Nah, sekarang ini politik sama pengusaha nggak bisa dibedakan. Ya, dua-duanya usaha. Usahanya bukan dagang, bukan itu, bukan PT, bukan. Tetapi substansi usaha adalah ketercapaian, keberhasilan, mendapatkan untung, uang. Duduk-duduk, tidur-tidur, terus dapat uang. Diketok palu, nah itu juga usaha, begitu kurang lebih. Nomor 109. Wal khair wasyarr muqaddaron 'alal ibad. Nih, memahami takdir. Ya. Baik dan buruk muqaddaron, ditakdirkan, diukur 'alal ibad, atas hamba. Qadha, qadar, rukun iman ke-6. Beda dan harus dibedakan. Qadha, ketetapan Allah yang tak ada intervensi manusia. Kita lahir dengan warna kulit, bentuk hidung, dan lain-lain, apa atas dasar usul kita? Apa ada Qadha. usaha kita? Enggak ada. Itu qadha. Qadha. Karena Itu qadha. hidup. Iya. Mati juga begitu. Kita nggak pengen mati, udah waktunya mau mati. Walaupun kita berusaha hidup, ke dokter segala macam, mati mau mati aja. Walaupun berusaha kita kulitnya putih, ya hitam aja, yang di Papua, yang di Afrika, yang di Sudan, itu namanya qadha. Kalau takdir, qadar, qadar ada intervensi manusia. Apa intervensinya? Usaha. Usaha manusia. Paham itu? Ya, usaha pengen kaya. Pengen kaya. Kaya apa, Bu? Kayak Kayak monyet. maka gambaran dua qadha dan qadar dalam satu ilustrasi begini. Naik anak tangga ada 100. Tangga itu 100. Tangga mau memetik kelapa lagi. Menurut ukuran tenaga yang kita miliki, wah, saya sampai anak tangga yang ke-99. Terus dia naik sampai. Itu namanya takdir. Itu namanya Allah tetapkan sesuai dengan usahanya. Takdir. Kemudian belum sampai anak tangga 99 sesuai ukuran tenaganya, baru 80 kepleset. Kepleset kemauan dia bukan? Bukan. Tidak. Nggak ada orang kepleset mau. Yang kedua, dia bisa menghindar. Nggak bisa. Nggak bisa menghindar dari jatuh yang terpleset itu, udah pasti itu. Jatuhlah dia. Jatuh. Itu namanya qadha. Pertama, bukan usaha dia. Yang kedua, dia tidak bisa menghindar. Ya. Pokoknya nembak burung. Berburu rusak. Alang-alangnya tinggi. Ada bergerak-bergerak. Tembak aja jeger. Nggak taunya orang. Tuh. Dia nggak bisa menghindar. Qadha. Qadha. Baik, qadha itu nggak ada dosa. Nggak ada pahala. Yang ada dosa sama pahala itu hanya pada takdir. Seorang pilot lewat perhitungan teknis dan segala macam aman terbang. Nggak diduga, dinyana di atas pesawat sana, di atas udara, jatuh.
Dia nggak bisa menghindar dan itu bukan kemauan dia. Umpamanya kasus teologinya ini pakai umpama. Mati semua penumpang, tapi dia enggak karena punya kursi, punya parasut. Pertanyaan, dia dosa apa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa. Bukan kemauan dia. Benar loh, bukan kemauan dia, bukan sabotase. Bukan kemauan dia dan dia tidak bisa menghindar. Enggak ada dosa dalam kodok. Sama kayak orang mati. Masa mati dosa? Orang bukan kemauan dia. Alhamdulillah. Al khair wasyar muqaddaron alal ibad. Diukur. Yang ukur bukan Allah. Yang ukur kita. Nah itu yang penting dipahami dalam konteks kodok kodar. Ya Allah a'lam bishawab. Masih ada sisa ya Pak Jamal? Ya, Oh iya iya. Mudah-mudahan ya. Masih banyak Ustaz. banyak Ustaz. Oh iya iya. Si Banyak. banyak. Di Banyak. 5 SKS lagi. Masih banyak paling tinggal 10 tusuk. Hah? Pak Jamal di sini mah nggak pakai SKS, pakainya Apa? sistem tusuk. Oh iya tuh betul. Ya kan. Ya. Iya. Baik, ya, Bapak dan Ibu jamaah. Bisa ngajuin pertanyaan ya Ustaz? Ya, Boleh Ibu. boleh, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke nomor 100. Mm-mm. Mengenai ulil amri minal muslimin. Terus ada hubungannya dengan ayat lain yaitu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang ingin saya tanyakan adalah konteks ulil amri di sini yaitu ulil amri yang ada hubungannya dengan yang sering saya dengar. Ulil amri itu banyak menganggap itu pemerintah. Bagaimana Ustaz? Benar Ibu, bukan nanya Ibu mau dijawab itu. Bukan, ya sementara kan banyak menganggap ulil amri itu kan pemerintah. Emang benar. Emang benar itu. Sementara kalau menurut ulil amri itu adalah yang saya tahu, ulil amri adalah itu bentuk kepemimpinan dalam konteks kepemimpinan dalam intern muslimin. Jadi kalau pemerintah itu adalah sementara pemerintah sekarang adalah zolim. Jadi apa iya itu dianggap kepemimpinan muslimin? Lah, siapa yang anggap? Nah itu kenapa ya dalam sini kan artinya Jangan nganggap. Nah di sini kan ulil amri minal muslimin. Makanya giliran ulil amri nggak pakai ati'u lagi. Kalau Allah ati'ullah. Ati'ullah wa Rasul. ati'ur rasul. Iya, kalau Rasul minkum. dengerin. Kalau Allah pakai ati'u. Kalau Rasul pakai ati'u. Kalau ulil amri nggak pakai. Apa maknanya? Pertama pemerintah. Kedua, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Katakan presiden umpamanya kafir. Nyuruh sholat berjamaah kepada umat Islam. Taat apa enggak? Ya kan itu kalau dalam Islam itu kan itu udah perintah Allah kan, sholat itu kan. Itu mah enggak ada masalah. Nah iya, sementara kan pemerintah kita bukan muslimin bukan makanya saya bilang ulil amri itu sebenarnya itu bukan pemerintah.
Salah, pahamnya begitu salah. Pertama, Allah tadi pakai ati'u, itu mutlak. Rasul pakai ati'u, mutlak ditaat. Kalau ulil amri nggak pakai ati'u, apa maknanya tidak mutlak. Kalau nyuruhnya kemungkaran, jangan ditaat. Ya, Oleh karena itu taat selama dia menyuruh kepada yang tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, baru taat. Kalau enggak mau jangan. Jangankan yang non muslim, yang muslim saja juga jangan ditaat. Itu Bu yang tersirat dalam ayat. Kenapa giliran ulil amri enggak pakai hati? Tidak, Al-Quran tidak menilai personal, tidak. Menilai personal diserahkan kepada kita untuk kemudian dilaksanakan. Bagaimana pelaksanaannya? Kalau dia nyuruh yang baik, jangankan yang muslim, yang non-muslim aja ditaat. Tuh, gitu. Pokoknya dari Rusia ada perintah. Umpama tuh si Putin ya, Rusia ya. Nggak benar itu Islam teroris, yang teroris ono Israel. Cakep apa enggak? Cakep. Ayo umat Islam bersatu, umpamanya. Ketimbang yang Muslim, ngobok-ngobok. Nah, gitu terkait dengan ulil amri. Dulu di zaman Nabi, para sahabat nggak ada dikotomi antara ulama sama zu'ama, sama umaro. Dia juga. Dia yang memimpin jadi ulil amri, pada saat yang sama dia juga ulama. Kan menunjukkan kualitas orang, personal dulu dan sekarang. Kalau sekarang nggak bisa. Ada umaro, ada ulama. Dulu enggak. Nabi pada saat yang sama, dia sebagai nabi, dia sebagai kepala negara. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, semuanya sebagai kepala negara, sebagai ulama. Juga kemudian yang kemudian diturunkan sebagai khalifah yang kelima dianggapnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Baru kemudian di masa kelemahan, udah mulai pisah. Mana ulama, mana umaro. Nggak apa-apa itu mah sejarah. Tapi kemudian Allah sudah menyiapkan syariatnya. Hati Allah mutlak, hati Rasul mutlak. Giliran ulil amri nggak mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz nyela. Boleh. Yo, ulil amri tadi bukan takdiruhu atiu. Gimana? Iya, tapi nggak disebut. Nah, antara disebut nggak disebut punya konsekuensi makna kayak begitu. Itu pembahasan di ilmu mana, Ustadz? Ilmu balago apa istilahnya itu? Benar, antara zikr dan hazaf. Ada namanya zikr, ada namanya hazaf. Beda. Kayak kita juga. Pokoknya nih ya, saya pidato. Yang saya hormati Bapak Anu. Yang saya hormati Bapak Anu. Dan semuanya tanpa mengarangi rasa takzim saya yang tidak bisa saya sebutkan. Namanya satu persatu. Tuh yang disebut, pengen disebut sama apa beda? Beda. Terus sudah selesai nyebut, kebetulan ada satu yang tak tercover oleh si pembicara. Padahal dia orang, disebutin akhirnya. Oh ya maaf, itu ada Bapak Anu yang baru datang. Beda. Beda. Jadi demikian, semua tafsir gitu. Yang kemudian ditarik kesimpulan hukum. Didukung oleh banyak hadis.
Iya. Allah a'lam. Ada lagi? Pada terpesona semua. Saya lagi mikir. Mikir. Masuk surga apa masuk kemana gitu. Jadi Ustaz, dari sekian banyak poin dalam ilmu tauhid ini nanti apa? Maksudnya ada kesimpulannya nggak Ustaz di belakang sini? Ada banyak hal yang tak terlintas dalam pikiran kita, padahal itu bagian dari akidah, maka kita menjadi diingatkan. Menjadi diingatkan. Cuma kan kita nggak hafal. Ya, seperti haji tadi, jihad. Haji disejajarkan sama jihad. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kenapa yang ikut jihad para laki semua? Afalan ujahid ya Rasulullah. Tuh. Bolehkah saya ikut jihad perempuan secara keseluruhan? Al-hajju kata Rasulullah. Jihadul kabir was-saghir. Jihadul mar'ah war-rijal. Itu jihad. Baru kemudian kita maknai substansi jihad itu apa. Jihad kan sungguh-sungguh. Maka haji bukan main-main. Harus sungguh-sungguh. Yang kedua, jihad itu lelah. Haji lelah. Sebab 3 ibadah bergabung. Ibadah maliyah. Ibadah badaniyah. Terus ibadah qalbiyah. Haji. Kalau puasa kan qalbi saja. Kalau sholat kan badan saja. Kalau haji bergabung, oh boleh jadi. Kayak begitu jihad. Ya, baik haji maupun jihad dalam konteks tadi bagian dari akidah kita. Jangan sampai ada yang menganggap karena kondisi kayak begini udah nggak wajib jihad. Jadi itu ibadah gitu. Maka dicontohkan tadi para umarok dulu. Auliaul amr. Itu semuanya melakukan jihad karena itu bagian dari akidah. Gitu kurang. Iya. Kayaknya udah ngerti semua ini Pak Jamal. Baik, nampaknya sudah bisa diterima semua nih setelah kuliah pada. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Nggak ada pertanyaan, berarti kan dianggapnya paham. Begitu. Nggak ada yang komplain, dianggapnya setuju. Perjodohan aja. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tauhid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapati dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Akhirnya mari kita cukupkan kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya,